Usai kunjungan kerja di Australia, siang ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Papua Nugini. Bareskrim Polri adakan giat donor darah untuk mengumpulkan 250 kantong darah. ...23 personel Polres Wonosobo mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 5 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Siang selengkapnya. Masih dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Pusdokes Polri bersama pengurus Bayangkari menggelar bakti kesehatan donor darah untuk personel Polri, PNPP, dan Bayangkari dengan target mengumpulkan 250 kantong darah yang akan diberikan untuk masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Bertempat di Aula Bareskrim Polri pada Rabu 5 Juli 2023, Pusdokes Polri, PNPP, serta pengurus Bayangkari menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Bakti kesehatan donor darah ini dibuka langsung oleh Ses Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Didit Setiobudi. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Pusdokes Polri menargetkan untuk 250 kantong di lingkup Mabes Polri, yang nantinya akan digabungkan sebanyak 48.256 kantong darah dari seluruh Indonesia. Pagi ini kita ketemu kembali pada tanggal 5 Juli ini dalam kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-77 tahun 2023. Sedikit saya informasikan bahwa kegiatan donor darah ini adalah suatu kegiatan serentak di seluruh Indonesia yang diselenggarakan dari Pusdokes Polri, Dokes Polri jajaran dan Rumah Sakit jajaran, di mana kita sudah menargetkan ya pada Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2003 ini sampai saat ini ada 48.256 pendonor dan dilaksanakan secara serentak di 523 titik lokasi dari tingkat Mabes sampai ke Polres ya. Sedangkan untuk di Mapolda di Mabes Polri ini pada pagi hari ini targetnya sekitar 250 peserta donor darah. Mudah-mudahan donor darah ini bermanfaat bagi kita semua, bisa terselenggara dengan aman, lancar, dan tertib. Dalam kesempatan yang sama, jajaran personel Polri, PNPP hingga Bayangkari merasa terbantu dari diadakannya bakti kesehatan donor darah ini. Terima kasih kepada Polri yang telah memfasilitasi kami, anggota Polri dan juga masyarakat untuk bisa mendonorkan darah secara gratis di sini. Dalam rangka Hari 77, Hari Bayangkara ke-77 kami ucapkan selamat dan semoga bermanfaat apa yang kami berikan kepada seluruh masyarakat ini, khususnya dari Polri untuk masyarakat. Harapannya adalah semoga Polri semakin maju dan mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu Bayangkara ke-77, Polri presisi bagi negeri. Pada hari ini dari Korbrimop Polri beberapa personilnya melaksanakan giat donor darah, yang mana hal ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama dalam rangka HUT Bayangkara ke-77. Kami dari Korbrimop Polri mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77, semoga Polri tetap maju, tetap jaya dalam mengamankan negeri dan memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-77. Polri presisi untuk negeri, pemilu maju untuk maju. Brigade. Dengan diadakannya bakti kesehatan donor darah ini,
Polri berharap setiap kantong darah bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, William Manda, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Saat ini saya sudah terhubung dengan Brigjen Pol I Nyoman Edi, Karodokpol Pusdokes Polri untuk berbicara tentang giat donor darah yang tadi pagi dilaksanakan di Bareskrim Polri. Selamat siang, Brigjen Pol Nyoman. Siang, Mbak Almira. Baik, selamat siang Bapak. Siapa saja tadi yang ikut dalam kegiatan donor darah? Tadi yang utama adalah dari anggota kita, ya, berbagai satker di Mabes Polri, kemudian juga ada ibu-ibu Bayangkari dari PP Pusat Bayangkari yang berpartisipasi. Demikian. Baik Bapak. Kemudian kegiatan ini masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Berapa kantong darah yang ditargetkan untuk terkumpul? Untuk kali ini di Mabes Polri ditargetkan 250 kantong darah. Tapi saya monitor tadi yang mendaftar sudah sampai 269. Ya tentu sebelum donor darah kita melakukan screening dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tercapai. Amin. Baik Bapak, selain di Bareskrim Polri, apakah kegiatan ini juga dilaksanakan di Polda Jajaran? Betul, Mbak. Jadi bergerak mulai awal bulan Juni kemarin dalam rangka 1 Juli Hari Bayangkara, seluruh jajaran baik Bidokes maupun rumah sakit, seluruh jajaran Dokes Polri itu melaksanakan kegiatan ini. Sudah banyak sekali mencapai sumbangan darah dari Aceh sampai dengan Papua. Kemana saja hasil donor darah ini akan disalurkan, Pak? Kami bekerja sama dengan PMI. Jadi PMI akan mengolah darah ini, ya. Kemudian ini sangat berguna bagi masyarakat kita yang membutuhkan. Ini salah satu sarana kita untuk berbagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan mereka yang membutuhkan diantaranya mereka yang menjalani operasi misalkan, kemudian mengalami penyakit kronis misalkan, kemudian ada laka lantas dan seterusnya. Seperti itu biasanya donor darah ini dipergunakan. Baik, kira-kira Pak bicara soal kebutuhan darah, berapa banyak permintaan yang masuk ke Pusdokes Polri hingga saat ini? Kalau permintaan darah, jadi kita selalu berkoordinasi dengan PMI. Ini juga mengingat kemampuan PMI untuk mengolah darah di masing-masing UTD atau tempat pengolahan darah PMI. Jadi mereka, seandainya kita mampu banyak, mereka juga tidak, karena ini kepentingannya untuk penyimpanan, pengolahan itu juga terbatas, demikian. Jadi kita menyesuaikan dengan mereka. Nah saat ini, hari ini kita sepakat untuk 250. Menyesuaikan dengan kemampuan mereka juga, demikian. Baik Bapak, kemudian di luar Hari Bayangkara Pak, apakah Polri memiliki agenda rutin untuk giat donor darah? Banyak sekali ya, kalau kita melihat ya masing-masing satker itu memiliki hari ulang tahunnya ya, ulang tahun Brimob misalkan, Sabara misalkan. Nah itu hampir tiap bulan ada. Jadi rekan-rekan kita melaksanakan terkait dengan momen-momen itu. Namun demikian tidak jarang juga dan sangat banyak sekali anggota kita yang sebagai donor mandiri. Jadi tanpa mengingat hari-hari itu mereka dengan sendirinya, karena ini kalau dilakukan rutin sangat bagus bagi kesehatan, dan itu banyak sekali anggota kita yang sudah sangat menjadi pendonor mandiri, Mbak. Sudah banyak sekali. Baik, berarti untuk masyarakat begitu ataupun anggota yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke Pusdokes begitu Pak? Oh bisa, kami akan sangat senang menerima dalam momen-momen kegiatan donor darah ini, jikalau masyarakat yang berkeinginan untuk mendonorkan darahnya bisa langsung, dan dengan senang hati kita akan mengakomodir. Tentu melalui screening ya Pak tadi yang sudah dijelaskan? Iya tentu ya, dari screening itu berat badan, usia, kemudian HB-nya juga diperiksa ya, tensinya juga diperiksa. Jadi tidak serta-merta, jadi ada syarat-syarat tertentu yang teknis dari mereka, mungkin dari PMI maksudnya. Baik Bapak, mungkin ada pesan Pak sebelum melakukan donor darah, apa yang perlu disiapkan? Oke, tentu kalau
teman-teman yang baru sebagai pemula tentu harus tahu bahwa syarat-syaratnya diantaranya kondisinya tentu harus sehat ya. Kemudian tensi nanti akan diperiksa, ada ketentuan khusus. Kemudian HB-nya tidak boleh rendah. Demikian, kemudian dengan tensi, HB, berat badan juga akan diperiksa. Dan kita sebagai orang yang berkeinginan, sekiranya berkeinginan untuk mendonorkan darah, yang penting kita merasa sehat, kemudian kita siap untuk diperiksa, dan seandainya pun kita tidak memenuhi syarat, ya mungkin kita harus memperbaiki diri dalam kaitannya dengan tensi, misalkan saat ini rendah, nanti kita perbaiki diri sehingga suatu ketika nanti bisa mendonorkan darah, karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kemanusiaan. Bagi yang rutin, bagi yang pendonor mandiri dan rutin, tentu mereka sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, syarat-syaratnya, kesehatannya, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Brigjen Pol Inyoman Edi, Karodok Pol Pusdokes Polri, yang sudah meluangkan waktunya berdialog di Presisi Siang. Salam presisi. Salam presisi, selamat siang Mbak Almira. Ya, pemirsa, usai lawatan ke Australia, Presiden Joko Widodo beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Papua Nugini. Selain pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri James Marape, Presiden Jokowi juga akan meluncurkan penerbangan perdana maskapai Citylink rute Denpasar Port Moresby. Menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1, Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Internasional Jackson Port Moresby, Papua Nugini, Rabu siang. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyambut langsung kedatangan Presiden Jokowi. Setelah itu, Perdana Menteri Marape memperkenalkan para penyambut dari Papua Nugini, yaitu sejumlah menteri dan pejabat tinggi kenegaraan. Sementara dari pihak Indonesia, nampak menyambut kedatangan Joko Widodo adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandi, dan Atas Pertahanan KBRI Port Moresby, Kolonel Infantri Peter Dwi Ardianto. Di Papua Nugini, Presiden Jokowi diagendakan melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Papua Nugini, Bob Dadai. Setelah itu Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri James Marape. Presiden Jokowi juga diagendakan menghadiri pertemuan forum bisnis dengan para pengusaha di Papua Nugini dan meluncurkan penerbangan perdana maskapai Citylink rute Denpasar Port Moresby. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air.
Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkamtipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, kita segera bergabung dengan Brigadir Putu untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Brigadir Putu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ibda Almira dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Putu Fungki dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di jam istirahat siang Anda. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di beberapa titik di Ibu Kota Jakarta. Langsung kita akan menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh di kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini dari arah Tendian akan menuju Pancoran, hati-hati, perhatikan marka jalan yang berlaku. Akan adanya antrian kendaraan yang memasuki pintu tol Kuningan ataupun yang akan menuju ke arah Pancoran. Dan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan, arus lalu lintas pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan arus lalu lintas ramai lancar juga terjadi di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan ataupun dari arah Kuningan yang akan menuju ke Pancoran pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh kurang lebih 70 hingga 80 km per jam. Walaupun arus lalu lintas terpantau lancar pemirsa, kami tetap menghimbau Anda untuk berkendara dengan hati-hati, perhatikan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga perhatikan kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Di mana arus lalu lintas terpantau ramai di kawasan ini pemirsa dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok.
Arus lalu lintas terpantau ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 meter. Namun setelahnya dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dari arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke Cempaka Putih pada siang hari ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dan perhatikan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas di Simpang Permai, Jakarta Utara. Dari Kebon Bawang yang akan menuju ke Yosudarso atau Tanjung Priok, arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke Tanjung Priok. Waspada akan kendaraan yang putar balik atau yang akan menuju ke arah Yosudarso. Dan kami himbau bagi pemirsa yang akan melintas di kawasan ini untuk berhati-hati, perhatikan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan yang lainnya dikarenakan banyaknya kendaraan besar ataupun kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Dan kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Pos Lantas Ledeng. Ya pemirsa, arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau ramai lancar dari arah Lembang yang akan menuju ke Setiabudi ataupun dari arah sebaliknya. Dan dari arah Jalan Sersan Bajuri, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Sudah adanya peningkatan volume kendaraan dari pagi hari tadi. Namun kami himbau bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan terdapat simpang 3. Dan di CCTV juga terpantau ada petugas kami yang sedang mengatur arus lalu lintas di sana. Jadi kami himbau bagi Anda yang akan melintas di Pos Lantas Ledeng, perhatikan dan ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan. Ya pemirsa, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu melaporkan, kita kembali ke Ibda Almira di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Selasa 4 Juli menangkap si kembar Rihana dan Rihani, penipu dengan modus open pre-order iPhone di apartemen M Town Gading Serpong, Tangerang, Banten. Kedua pelaku ditangkap kurang dari 1 bulan setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus DPO pelaku penipuan dan penggelapan si kembar Rihana dan Rihani dengan modus open pre-order iPhone. Kedua pelaku diringkus di apartemen M Town Residen, Gading Serpong, Tangerang Selatan pada 4 Juli 2023. Kedua tersangka melarikan diri selama kurang lebih 1 bulan dengan berpindah-pindah tempat. Aksi ini dilakukan agar keberadaan kedua pelaku tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, dari tim sus ini kita melakukan penarikan LP-LP yang sudah ada ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa polwan dan lain sebagainya. Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi. Karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini. Cukup licin. Dihadapkan pada situasi seperti itu maka
penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi. Ya, salah satu azasnya adalah azas nutzaklik, azas keperluan, dan dulmatik, azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap. Ya. Oleh karenanya, ya, dengan tidak melanggar hukum tentunya yang lain, kami segera melakukan penangkapan, di backup oleh security, ya, kemudian didampingi oleh keluarga daripada tersangka ini, ya, kemudian juga tidak melakukan penggeledahan badan, ya, kita masukkan ke dalam mobil pada posisi yang terpisah, makanya tidak kami borgol pada saat membawa kemari. Bukan suatu keistimewaan, bukan. Sebanyak 18 laporan masyarakat telah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh kedua pelaku dengan total kerugian korban mencapai 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Willy Amanda, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Tersangka Rihana dan Rihani menjadi tersangka penipuan ponsel iPhone. Modus yang dilakukan tersangka adalah menjual iPhone dengan harga lebih murah secara pre-order. Artinya pembeli harus membayar lunas di awal pesanan. Korban memesan total 600 unit iPhone kepada tersangka, tetapi 435 unit ponsel tidak kunjung dikirim tersangka Rihana dan Rihani. PPATK yang memblokir rekening tersangka menemukan transaksi yang angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. Kasus penipuan tersangka sepasang saudara kembar Rihana dan Rihani bermula ketika salah seorang korban melaporkan penipuan pembelian iPhone yang menimpanya. Korban membeli iPhone dengan sistem pre-order dari tersangka. Korban tertarik karena kedua tersangka menawarkan harga iPhone yang lebih murah. Pada awalnya kerjasama berjalan lancar, namun masalah mulai muncul pada November 2021 hingga Maret 2022. Kedua tersangka berjanji akan mengembalikan uang korban sesuai nominal pesanan. Namun hingga Oktober 2022 tidak ada kepastian dari kedua tersangka yaitu Rihana dan Rihani. Hingga korban pun melapor ke polisi. Pada 6 Juni 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memerintahkan penyedia jasa keuangan bank untuk memblokir sementara transaksi pada rekening tersangka. Terdapat 21 rekening yang diblokir oleh PPATK milik Rihana dan Rihani. PPATK juga menemukan nilai transaksi sejumlah 86 miliar rupiah. PPATK menduga perputaran uang tersebut merupakan sumber dana yang berasal dari aksi penipuan saudara kembar Rihana dan Rihani. Total terdapat 435 dari 600 unit barang yang dipesan oleh korban dari tersangka dan belum dikirim oleh tersangka. Padahal korban sudah lunas membayar seluruh pesanan. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkamtibmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi,
Silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Masih bersama kami di Presisi Siang, 48 personel Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Apel kenaikan pangkat dilaksanakan di halaman Polres Metro Jakarta Barat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi. Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, sebanyak 48 personel Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Apel kenaikan pangkat dilaksanakan di halaman Polres Metro Jakarta Barat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi. Dari 48 personel Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek jajaran mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 1 personel perwira menengah, sebanyak 19 personel perwira pertama dengan rincian 8 personel mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian dan bintara sebanyak 28 personel. Cara kenaikan pangkat ini merupakan suatu momen yang paling ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh segenap personel Polri serta keluarganya, dan juga memberikan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi setiap anggota Polri yang mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Untuk itu, saya selaku Kapolres Metro Jakarta Barat dan juga atas nama keluarga besar Polres Metro Jakarta Barat mengucapkan selamat kepada personel Polres Metro Jakarta Barat yang pada periode 1 Juli 2023 ini mendapatkan anugerah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Pada upacara pagi hari ini juga kita sudah saksikan bersama ada pemberian penghargaan ataupun reward kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat yang berprestasi. Dalam upacara kenaikan pangkat ini juga terdapat 120 anggota yang mendapatkan penghargaan atas pengungkapan sejumlah kasus maupun dedikasi dan loyalitas selama berdinas. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 33 personel Polres Situbondo mendapat apresiasi berupa kenaikan pangkat dalam upacara kenaikan pangkat Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumar Hadi. Rahmanto mengingatkan seluruh personel untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto memimpin upacara kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di halaman Mapolres Situbondo, Polda Jawa Timur pada 3 Juli 2023. Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto berpesan kepada seluruh personel Polres Situbondo, khususnya mereka yang mendapat kenaikan pangkat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 33 personel mendapat kenaikan pangkat. Di antaranya, 7 personel naik dari Aibda ke Aibtu, 2 personel dari Bribka ke Aibda, 1 personel dari Brigadir ke Bribka, dan 13 personel dari Bribda ke Bribtu. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 23 personel Polres Wonosobo mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Upacara laporan kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Juli 2023 berlangsung di halaman Mapolres pada Selasa 4 Juli 2023. Sejumlah 23 personel yang naik pangkat terdiri dari 10 personel naik pangkat dari Bribda ke Bribtu, 5 personel dari Bribtu ke Brigpol, 3 personel dari Brigpol ke Bribka, dan 5 personel Aibda naik pangkat menjadi Aibtu. Kapolres Wonosobo AKBP Eko Novan Prasetyo Puspito mengatakan, kenaikan pangkat bagi anggota Polri merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi setiap anggota dalam menjalankan karirnya. Hal tersebut menjadi bagian dari pembinaan Polri dalam meningkatkan sumber daya manusia Polri. Kenaikan pangkat adalah kehormatan bagi rekan-rekan yang diberikan negara kepada
pengabdian rekan-rekan. Tetapi sebagai seorang Bayangkara, jangan pernah bertanya apa yang negara pernah berikan pada rekan-rekan, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan kepada negara ini. Kapolres Wonosobo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dari para anggota yang naik pangkat yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan dalam mendukung tugas-tugas yang diemban oleh anggota Polri. Tim Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Masih bersama kami di Presisi Siang, Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono merespon laporan warga di Cimahi, Jawa Barat yang melapor kesulitan memberi makan keluarganya. AKBP Aldi Subartono mendatangi langsung rumah Yedi Salam, warga Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Yedi yang berprofesi sebagai guru les dengan penghasilan tak seberapa kesulitan untuk menafkahi istri dan 4 orang anaknya. Yedi tinggal bersama dengan orang tuanya di pemukiman padat penduduk. AKBP Aldi Subartono mendatangi rumah Yedi dan membawa bantuan paket sembako yang akan mencukupi kebutuhan Yedi untuk 2 minggu. Di Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara Polda Jawa Tengah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam tasyakuran yang dihadiri Forkopimda dan tokoh masyarakat Kabupaten Jepara, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan Polri, khususnya Polres Jepara, siap menerima kritik dan saran yang memanggung. Polres Jepara Polda Jawa Tengah menggelar syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-77 pada hari Selasa 4 Juli 2023 di Pendopo, Kabupaten Jepara. Tasyakuran ini diisi dengan berbagai acara, diantaranya pemotongan tumpeng oleh Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Jepara, Wulan Wahyu Nugroho Setiawan. Dalam sambutannya, AKBP Wahyu menyampaikan bahwa Polri akan terus menjalankan tugas dan fungsinya
untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tema Hari Bayangkara kan Polri Presisi untuk Negeri, ya itu artinya bagaimana kita bisa untuk memberikan kemanfaatan untuk bangsa kita, negara kita, dan khususnya di sini di wilayah Jepara. Kemudian juga Indonesia Maju ya, pemilu damai untuk Indonesia Maju, artinya bagaimana kita di tahun ini dan tahun depan kita sudah masuki tahapan-tahapan tahun politik untuk kita bersama-sama stakeholder lain, TNI, Polri, Pemda, elemen-elemen tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga kerukunan, persatuan, dan menjaga bagaimana proses pesta demokrasi ini nanti berjalan dengan aman, lancar, terjaga kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di kesempatan ini Kapolres Jepara dampingi Forkopimda menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba-lomba yang diadakan Polres Jepara dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Saat pandemi COVID-19, kawasan pecinan atau Chinatown di Manhattan, New York terhantam keras dan menggoyahkan perekonomian warga yang sudah ada di lokasi ini sejak pertengahan tahun 1800-an. Salah satu penyebabnya adalah bias anti-Asia yang menguat selama pandemi. Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Mabu Cafe di kawasan pecinan atau Chinatown di kawasan Manhattan, New York ini ramai pengunjung. Kafe ini menyajikan makanan rumahan dan jalanan khas Hong Kong. Suasana ini 180 derajat berbeda dibandingkan saat pandemi melanda New York yang jadi epicentrum COVID-19. Kawasan pecinan ini bak kota mati. 对我们来说是非常严重的，对，突然之间就没有游客了，然后客人也不来。 我们之前在另外的餐馆有工作。 Saat ini saya berada di Canal Street, salah satu koridor pertokoan yang sibuk di kawasan pecinan Manhattan, kota New York. Bisa dilihat ramai luar biasa karena kini saya dibanjiri oleh para pelancong luar negeri dan lokal yang ingin melihat tempat bersejarah di pecinan dan juga menjadi surga belanja dan juga surga makanan yang nggak cuma lezat tapi juga ramah untuk kantong New York yang memang relatif mahal. Pada pandemi, kawasan ini sangat sepi dan bahkan Canal Street menjadi salah satu koridor yang terdampak ketiga terparah perekonomiannya di kota apal besar. Bahkan tingkat pertokoan yang harus gulung tikar saat pandemi mencapai 26%. Pengamat menilai ini terjadi karena pandemi memicu bias anti-Asia di Amerika. Ditambah lagi akses untuk mendapatkan pendanaan pemerintah sangat terbatas untuk kelompok pengusaha Asia di pecinan. They weren't getting access to funding coming from the city, from the state, for many reasons. The two main reasons being language barriers and technology barriers. Kawasan ini sangat tua, namun masih terus berkembang. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan UMKM tua dengan ancaman gentrifikasi dari pengusaha yang lebih modern. Cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because it has stayed, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum. Ini Doyer Street,
salah satu jalanan tertua di Pecinan. 我们为什么选择唐人街呢？因为唐人街真的有很多元化的那个客源，有外国来的游客啦，也有当地的 local。为什么是选多雅街呢？因为多雅街有很长久的那个历史，我们都很喜欢。我不知道你们知不知道，我们昨天 Meski dengan generasi baru, namun Pecinan tetap bertahan dengan melanggengkan warisan bersejarah yang luhur di tengah gempuran modernisasi kota apel besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saya Ibda Almira Sabira. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.